Halo guys, selamat datang di video saya. Nah, pada video kali ini saya akan kembali lagi memberikan kalian tips mengenai cara merawat rantai motor. Nah, ini sangat berguna buat kalian yang menggunakan motor manual atau motor bebek ataupun motor sport yang intinya ada rantainya. Jadi rantai pada motor itu kan memiliki fungsi yang krusial ya teman-teman semuanya. Dia berperan penting dalam menggerakkan motor agar bisa melaju gitu. Jadi udah sepantasnya, sudah sewajibnya kita sebagai pemilik dari motor itu merawat dan menjaga rantai tersebut agar tetap awet dan motor melaju itu bisa prima gitu. Jadi ada beberapa tips yang bisa saya berikan. Yang pertama itu adalah memberi pelumas pada gear motor. Nah, ini memberi pelumas ini sangat penting ya, karena sama seperti di mesin motor itu harus ada olinya kan sebagai pelumas. Nah, di rantai motor ini juga memerlukan pelumas. Karena kenapa? Karena rantai ini kan adalah besi ya, besi dan memiliki gear-gearnya itu juga besi. Nah, besi bergesekan ini akan menimbulkan apa ya? Mengurangi lapisan-lapisan pada rantai. Nah, agar lapisan ini tetap terjaga, agar meminimalkan agar minimal gitu gesekannya, maka diperlukan pelumas sehingga gear kalian, rantai kalian itu tetap awet gitu. Terus tips yang kedua adalah rutin membersihkan gear motor kalian gitu. Jadi buat teman-teman gear ini sendiri kan berada pada paling bawah bagian motor dan tempatnya terbuka gitu ya. Jadi dengan tempat yang terbuka, gear motor sendiri, rantai motor sendiri itu tentu akan banyak sekali mendapatkan kotoran-kotoran baik dari jalan maupun dari tanah gitu kan. Nah, dengan adanya kotoran-kotoran ini akan mengganggu, akan merusak yang seperti saya bilang itu lapisan dari rantai motor tadi, karena terdapat ketika rantai berputar bergesekan terus ada kotoran yang mengganggu, ini kan akan mengurangi lapisan, dan kelamaan kalau kotoran ini tidak dibersihkan, ini akan menyebabkan rantai kalian itu cepat rusak gitu. Jadi apalagi itu ketika kalian baru habis hujanan gitu. Jadi kan kalau hujanan itu kan pantulan air ke motor itu lebih besar, dan pantulan airnya itu kan membawa kotoran-kotoran aspal gitu kan. Debu-debunya banyak sekali. Jadi usahakan habis hujanan itu langsung bersihkan rantai kalian itu bisa menggunakan air dan sabun gitu. Dan ingat, setelah dibersihkan itu kembali diberi pelumas agar rantai kalian itu tetap terjaga. Itu yang kedua. Terus yang ketiga itu adalah mengganti gear secara berkala. Nah, ini penting karena gear itu memiliki masa umurnya, memiliki masa kegunaannya sendiri gitu. Jadi ketika udah mendengar suara yang aneh pada gear kalian, rantai kalian, terus usahakan cek ke bengkel, dan kalau memang udah rusak segera ganti gitu. Terus juga bisa dilihat dari, bisa dirasakan sih gitu, disentuh, digoyang-goyangkan. Kalau terlalu apa namanya, goyangannya terlalu keras, itu artinya gearnya udah longgar gitu, dan artinya udah aus gearnya, perlu diganti. Dan juga bisa dilihat dari gearnya itu kan ada yang semacam bunderan kepalanya itu kan tajam-tajam itu. Kalau itu udah sangat tajam, itu perlu diganti teman-teman gitu. Terus yang keempat itu adalah menggunakan gear yang berkualitas dan original. Kenapa harus menggunakan yang berkualitas dan original? Sama seperti poin 1 dan 2, itu bahwasanya gear ini itu kan bergerak secara terus-menerus dan dalam waktu yang panjang dan dengan bobot yang berat gitu. Jadi kalau kalian menggunakan kualitas yang abal-abal, maka gearnya itu akan cepat rusak. Kalian akan sama saja dengan buang-buang duit jadinya. Jadi usahakan gunakan
gear yang original gitu, dan carilah yang paling kualitasnya tinggi gitu, karena gear sendiri kan berperan penting untuk menjalankan motor gitu, apalagi motor manual kan. Yang kelima, yang terakhir itu adalah hindari menggunakan oli bekas sebagai pelumas gear kalian. Mungkin teman-teman masih sering nih, teman-teman yang punya motor yang bergigi itu pasti sering di rumahnya menggunakan oli bekas sebagai pelumas. Itu sebenarnya salah teman-teman, tidak boleh itu. Kenapa tidak boleh? Karena sejatinya oli bekas yang digunakan pada mesin itu kan sudah terkombinasi oleh kotoran dan juga debu-debu dari mesin itu. Jadi sama saja kalian menggunakan kayak rantainya kotor gitu. Jadi percuma kalian memberi pelumasan tapi yang kalian pakai itu dari oli bekas yang tentu saja sudah kotor gitu. Sebenarnya di bengkel-bengkel sekarang itu udah ada oli khususnya. Itu murah kok, nggak akan lebih dari 40.000, nggak akan lebih dari 30.000. Jadi nggak apa-apa keluar uang sedikit demi gear kalian itu tetap awet gitu. Jangan sampai menggunakan oli bekas. Nah, mungkin itu dulu tips yang bisa saya berikan. Terima kasih udah mau menonton video ini. Sampai jumpa lagi di tips selanjutnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Ingat jangan lupa like, subscribe, dan komen jika ini merupakan hal yang menarik buat kalian.